Jangan takut dan gelisah, ikut Habib. Pikulah salibmu serta pandang tetap, hingga dapatlah mahkota hendaklah kau iring Yesus, pikul salib. Jangan takut dan gelisah, ikut Habib. Pikulah salibmu serta hadap tetap, hingga dapatlah mahkota susukkan lenyap. Pikulah salibmu serta pandang tetap, hingga dapatlah mahkota susukkan Pikulah salibmu serta hadap tetap, dapatlah mahkota susukkan lenyap. Selamat pagi, selamat datang di rumah Tuhan. Minggu ini adalah minggu Prapaskah kedua, di mana kita sedang berada dalam masa-masa penghayatan keagungan kasih Allah, dengan mengenang penderitaan dan pengorbanan Yesus
yang telah menanggung segala dosa kita, menghantarkan kita menyadari dan mengakui bahwa Kristus telah menebus segala dosa dan menjadi jaminan bagi keselamatan kita. Dalam saat yang indah ini, kita berkumpul menyembah kepada Tuhan dan juga bersekutu bersama dengan anak-anak kita dalam rangka perayaan hari ulang tahun SMGT Sekolah Minggu Gereja Toraja ke-66 yang jatuh pada tanggal 27 Februari 2021. Syukur kepada Allah atas anugerahnya, dan semuanya itu hendak kita hayati dalam satu perenungan tema pengakuan yang utuh. Saudara-saudara, kita percaya bahwa ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Salam kepada kamu dari segala orang kudus. Kasih Kristus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama membaca Mazmur 22 ayat 23 sampai 32 secara bergantian. Aku akan memasyurkan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji Engkau di tengah-tengah jemaat. Kamu yang takut akan Tuhan, pujilah Dia. Hai segenap anak cucu Yakub, muliakanlah Dia dan gentarlah terhadap Dia, hai segenap anak cucu Israel. Sebab Ia tidak memandang hina ataupun merasa jijik, Kesengsaraan orang yang tertindas, dan Ia tidak menyembunyikan wajahnya kepada orang itu. dan Ia mendengar ketika orang itu berteriak minta tolong kepadanya. Karena Engkau aku memuji-muji dalam jemaah yang besar. Nasabku akan kubayar di depan mereka yang takut akan Dia. Orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Orang yang mencari Tuhan memuji-muji Dia. Biarlah hatimu hidup untuk selamanya. Segala ujung bumi akan mengingatnya. Dan berbalik kepada Tuhan. Dan segala kaum dari bangsa-bangsa Akan sujud menyembah di hadapannya. Sebab Tuhanlah yang empunya kerajaan, Dialah yang memerintah atas bangsa-bangsa,
Ya, kepadanya akan sujud menyembah semua orang sombong di bumi. Di hadapannya akan lutut semua orang yang turun ke dalam guru dan orang yang tidak dapat menyambung hidup. Anak-anak cucu akan beribadah kepadanya. Dan akan menceritakan tentang Tuhan kepada angkatan yang akan datang. Bersama-sama mereka akan memberitakan keadilannya kepada bangsa yang akan lahir nanti, sebab ia telah melakukannya. Saudara-saudara, dengarkanlah perintah Tuhan lewat Yohanes 13 ayat 34 dan 35 demikian. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita menyerahkan beban dosa kita di hadapan Tuhan untuk juga dapat menikmati anugerah-Nya. Kita berdoa. Kami ada hingga saat ini itu hanya oleh anugerah Tuhan. Ya Tuhan,
Engkau mengenal kami, Engkau mengetahui jalan pikiran dan tindakan kami. Tidak ada satupun perkara yang tersembunyi dalam pandangan matamu. Kami sungguh menyadari bahwa kami berdosa kepadamu ya Tuhan. Kami masih sering menampilkan cara hidup yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bahkan terkadang kami lebih memilih tetap hidup dalam dosa. Mulut kami menyebut dan memuliakan Tuhan, tetapi hati masih menyimpan amarah, dendam, kesombongan, iri hati, dan dengki. Kami sering menyebabkan hati orang lain terluka, hingga akhirnya orang lain mengalami luka batin yang berkepanjangan. Tanpa sadar, kami sering tidak menghargai pengorbanan Tuhan Yesus. Ya Tuhan, di Minggu Prapaskah yang kedua ini kami datang dengan kesungguhan dan kerendahan hati kami, mengakui segala kelemahan dan dosa kami. Ya Tuhan, ampunilah dan tahirkanlah kami. Ampunilah dan kasihanilah kami ya Tuhan. Amin. Ya Tuhan, di hari ulang tahun sekolah minggu Gereja Toraja ini, kami sebagai anak-anak memohon ampun apabila sering membuat Tuhan sedih, karena kami tidak mendengar nasihat orang tua kami. Saudara, kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia, kamu diselamatkan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita diberi kesempatan untuk boleh menyerahkan persembahan kita. Biarlah persembahan ini didasarkan dari kitab Mazmur 106 ayat 1. Haleluya! Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sambil menjalankan persembahan ini, kita akan diiringi dari nyanyian Aku Bersyukur Padamu, nyanyian NE 105. Kukure sumanga ua
Solate penombakku. Mari kita bawa persembahan kita ini di dalam doa kepada Tuhan. Allah Bapa di surga, kami datang bersyukur kepadamu. Tuhan boleh memberi kami kesempatan untuk menyerahkan persembahan kami ini. Biarlah persembahan ini Tuhan boleh bermanfaat bagi pelayanan di gereja ini. Biarlah Tuhan juga boleh menjamah orang-orang yang akan menggunakannya. Biarlah persembahan ini Tuhan boleh sesuai dengan peruntukannya. Itulah doa kami kepadamu Tuhan. Dan kami juga berdoa di dalam kehidupan kami selanjutnya Tuhan boleh hadir, sehingga dalam hidup selanjutnya kami selalu memperoleh berkat yang pada akhirnya kami boleh bawa sebagai persembahan kepada Tuhan. Itulah doa kami. Dalam nama Yesus kami datang. Amin. Bapak dan Ibu, saudara-saudara, untuk pembacaan dan perenungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepada Tuhan karena hari ini diperkenankan untuk bersekutu, beribadah, memuliakan Tuhan. Juga saat ini kami akan membaca dan mau merenungkan kebenaran firman-Mu. Urapi kami, ya Allah Roh Kudus, baik bagi hamba-hamba-Mu yang akan membacakan, hamba-Mu yang akan menuntun perenungan, juga seluruh umat-Mu yang akan mengikuti pembacaan dan perenungan hari ini. Tuhan berkati. Biarlah oleh tuntunan kuasa Roh Kudus, kami semua diarahkan untuk memahami kebenaran firman-Mu dan dikokohkan dalam menjalani kehidupan percaya kami kepada Tuhan. Bersabdalah ya Tuhan, umat-Mu siap menerima kebenaran firman-Mu, dan hamba-Mu siap menjadi penyambung lidah Tuhan untuk jemaat-Mu hari ini. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Marilah saudara-saudaraku jemaat yang dikasihi Tuhan, kita membuka Alkitab kita masing-masing dan kita membaca sebagai bacaan pertama dari Kejadian 17 ayat 1 sampai 7 dan 15 sampai 16. Pembacaan yang kedua dari Roma 4 ayat 13 sampai 25. Dan pembacaan yang ketiga dari kitab Markus 8 ayat 31 sampai 38 dan ayat 9 sampai 29, 2 sampai 9.
Kejadian 17 ayat 1 sampai 7 dan 15 sampai 6. Sunat sebagai tanda perjanjian Allah dengan Abraham. Ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menempatkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, "Akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak." Lalu sujudlah Abram, dan Allah berfirman kepadanya, "Dari pihakku inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham, karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa, dan daripadamu akan berasal raja-raja. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu." Ayat 15. Selanjutnya Allah berfirman kepada Abraham tentang istrimu Sarai, "Janganlah engkau menyebut dia lagi Sarai, tetapi Sarah. Itulah namanya. Aku akan memberkatinya, dan daripadanya juga aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki. Bahkan aku akan memberkatinya, sehingga ia menjadi ibu bangsa-bangsa. Raja-raja bangsa-bangsa akan lahir daripadanya." Demikian firman Tuhan. Pembacaan 2 dari Roma 4 ayat 13 sampai 25. Demikian firman Tuhan. "Sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya bahwa ia akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. Sebab jika mereka yang mengharapkannya dari hukum Taurat menerima bagian yang dijanjikan Allah, maka sia-sialah iman dan batalah janji itu. Karena hukum Taurat membangkitkan murka, tetapi di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada juga pelanggaran. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman, supaya merupakan kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham. Bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari imam Abraham. Sebab Abraham adalah bapa kita semua. Seperti ada tertulis, "Engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia dipercaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu." Imam tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi janji Allah tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia dimuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata ini, yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya, tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita, sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya, karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus, Tuhan kita, dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan kepada pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Amin.
Demikian firman Tuhan, Hosiana. Hosiana, 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 Hosiana. Saudara-saudara, bacaan ketiga dari kitab Injil Markus 8 ayat 31 sampai 38. Firman Tuhan tentang pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur Dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, Ia memarahi Petrus, katanya, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikat kudus. Amin. Demikian bacaan firman Tuhan hari ini. Berbahagia setiap orang yang mendengarkannya dan memeliharanya dalam hidup ini. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Bapak dan Ibu, saudara-saudara, anak-anak semua, selamat memasuki Minggu Prapaskah kedua, dan juga selamat ulang tahun ya untuk anak-anak sekolah minggu. Karena kemarin tanggal 27 sekolah minggu Gereja Teraja genap berumur 66 tahun. Ya, secara organisasi gereja, di gereja kita, Gereja Teraja, sekolah minggu paling tua, 66 tahun. Baru PPGT 59 tahun, ini tahun 2002 ya, 2021 ya. PWGT 55 dan PKBGT 13. Ya. Nah, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dalam sorotan tema pengakuan yang utuh, pengakuan yang utuh. Nah, saudara-saudara, pemazmur menunjukkan pengakuannya
dengan tetap memuliakan Allah di lingkungan orang yang sombong. Abraham pun menunjukkan ketaatan pengakuannya kepada Tuhan saat Tuhan menyuruhnya pergi dari negerinya bersama dengan keluarganya. Demikian pula dengan Paulus yang berharap agar orang percaya tetap taat dalam mengakui dan memelihara kasih karunia Allah terhadap dirinya, dan di bacaan utama Yesus yang tetap taat dan tidak mundur dari jalan menuju Yerusalem, menuju jalan Via Dolorosa. Bacaan utama kita hari ini oleh Injil Markus, kita disuguhkan sebuah narasi yang tentu begitu mengejutkan para murid. Nah, mengapa? Karena Yesus mengatakan bahwa dia akan dianiaya dan akan dibunuh. Padahal sebelumnya Yesus mengarahkan para muridnya pada sebuah pertanyaan yang begitu penting tentang siapa dirinya, yaitu Mesias, Anak Allah yang dinantikan itu. Nah, saudara-saudara, bacaan utama kita hari ini dari Markus 8 ayat 31 sampai 38 tidak bisa kita lepaskan dari perikop sebelumnya tentang pengakuan Petrus ayat 27, 28 dan 29. Ayat 27, kemudian Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah aku ini? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada pula yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi. Ia bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Jawab Petrus, engkau adalah Mesias. Nah, saudara-saudara, respon Yesus terhadap pengakuan orang banyak dan termasuk pengakuan Petrus adalah biasa saja, ya. Nah, cuma kalau kita lihat dalam ayat 30 di mana Yesus melarang mereka untuk memberitahukan kepada orang lain tentang siapa dia, sangat jelas bahwa Yesus itu menyetujui atau mengamini pengakuan Petrus bahwa engkau adalah Mesias. Nah, mengapa Yesus melarang murid-muridnya untuk memberitahukan kepada siapapun bahwa dia adalah Mesias yang dinantikan oleh umat Tuhan itu? Nah, ini terkait dengan soal waktu, ya. Yesus bukan mau menyembunyikan siapa dirinya, tetapi belum waktunya, yaitu sesudah ia bangkit, ya. Nah, karena itu saudara-saudara, mari kita melihat bacaan utama kita dalam sorotan tema pengakuan yang utuh. Nah, lewat perikop ini kita akan melihat bagaimana cara memiliki dan memelihara pengakuan yang utuh. Di sini ada 3 bagian, dan yang pertama adalah cara memiliki dan memelihara pengakuan yang utuh di hadapan Tuhan adalah membuka diri terhadap pikiran Tuhan, membuka diri terhadap pikiran Tuhan. Nah, saudara-saudara, ada ungkapan dari Stephen Hawking, seorang fisikawan ulung dari Inggris. Dia seorang ateis, mengatakan begini, sebelum kita memahami sains, wajar jika kita percaya bahwa Tuhan menciptakan alam semesta. Tetapi kini sains menawarkan lebih banyak penjelasan yang lebih masuk akal, maka ide tentang Tuhan semakin garing. Ya, ini pernyataan seorang fisikawan, Stephen Hawking. Nah, tentu pernyataan ini dibantah sendiri oleh Alkitab, ya. Kita bisa lihat di Mazmur 139 ayat 17-18. Dan bagiku betapa sulitnya pikiranmu ya Allah, betapa besar jumlahnya, jika aku mau menghitungnya, itu lebih banyak daripada pasir. Apabila aku berhenti, masih saja aku bersama
engkau. Nah, ini luar biasa. Betapa sulit pikiran Tuhan itu, ya. Tidak terjangkau oleh kemampuan berpikir manusia. Juga 1 Korintus 2 ayat 16. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Ini kata Paulus, ya. Juga dalam Roma 11 ayat 33. Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah, sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Nah, ayat-ayat ini menunjukkan bahwa pikiran Tuhan tidak mungkin terselami oleh akal kita yang terbatas ini. Tuhan dengan segala kemahaannya tidak terjangkau oleh pikiran kita yang sungguh terbatas. Nah, kalau demikian, bagaimana kita dapat mengetahui apa pikiran Tuhan sementara pikiran kita sangat terbatas? Nah, sesungguhnya dalam Kristus kita dapat memahami sedikit tentang pikiran Tuhan itu. Nah, sebab Kristus adalah Tuhan, Kristus adalah Mesias, Kristus adalah Juru Selamat, Dia Raja. Nah, Kristus memiliki mental kerajaan Allah. Artinya apa yang ada di pikiran Tuhan Yesus adalah melulu tentang kerajaan Allah. Apa yang dikatakan, apa yang dilakukan, diajarkan dan dibuktikan lewat pelayanan dan jalan salib yang ditempuhnya, semuanya fokus pada kerajaan Allah. Jadi Tuhan Yesus menghendaki murid-muridnya supaya juga memiliki mental kerajaan Allah. Karena itu Tuhan Yesus sungguh mengarahkan murid-muridnya untuk memahami kerajaan Allah itu lewat kehidupan bersama, ya. Lewat pengajarannya, tindakan mujizat, bahkan lewat salib yang dihadapi. Nah, hal inilah yang disampaikan oleh Yesus secara terus terang dalam ayat 31 dan ayat 32a. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa Anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Nah, hal ini dikatakannya dengan terus terang. Nah, walaupun Yesus mengatakan dengan terus terang tentang apa yang akan dialami, tentang fokusnya pada kerajaan Allah, namun murid-muridnya belum dapat memahami pikiran Yesus itu. Ini disimbolkan oleh reaksi Petrus. Ya, dalam ayat 32 bagian B ini reaksi Petrus, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Bayangkan, Petrus seorang murid menarik gurunya lalu menegur gurunya. Nah, ini adalah bukti bahwa memang Petrus dan murid yang lain tidak mengerti apa yang Yesus katakan. Tidak memahami tentang kerajaan Allah yang akan disempurnakan oleh Kristus lewat jalan salib. Nah, Yesus merespon sikap Petrus tersebut dengan sangat tegas dalam ayat 33, ya. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya ia memarahi Petrus. Katanya, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Petrus dimarahi oleh Yesus. Dan di sini Yesus katakan, "Enyahlah iblis," bukan Petrus yang iblis. Tetapi sikap Petrus ini adalah sikap iblis yang merintangi perwujudan kerajaan Allah. Petrus masih sibuk dengan pikirannya tentang Yesus sebagai Mesias yang akan datang membebaskan umat Israel. Nah, tentu sikap yang keras dari Yesus ini dapat kita pahami karena sesungguhnya tidak lama lagi Yesus harus menuju jalan salib. Yesus harus berpisah dengan murid-muridnya, sementara murid-muridnya belum memiliki mental kerajaan Allah. Fokusnya masih fokus pada hal-hal yang sifatnya duniawi. Mereka masih berpikir seperti kebanyakan orang bahwa Yesus yang adalah Mesias tidak mungkin menderita. Mesias bagi mereka adalah yang gagah perkasa yang akan memulihkan kerajaan Israel. Jadi kira-kira di sini pikiran Petrus adalah kalau Yesus nanti jadi raja,
mungkin dia bisa jadi Perdana Menteri kali ya. Ini pikiran yang belum fokus pada kerajaan Allah. Nah, saudara-saudara, memang tidak mungkin kita memang mengetahui pikiran Allah secara persis, ya. Tetapi kita dapat membuka diri kita terhadap pikiran Allah sehingga kita dapat memahami arah pikiran Allah itu, yaitu pikiran yang fokus pada kerajaan Allah, seperti yang telah dilakoni oleh Abraham misalnya. Abraham tidak mengenal, tidak bisa memahami dengan utuh mengapa Allah memanggil dia, tetapi ia fokus pada panggilan itu, pada kerajaan Allah itu. Juga Rasul Paulus, Petrus, dan murid-murid, bahkan Yesus secara sempurna melakonkan bagaimana ia memahami tentang rancangan Bapa lewat dirinya bagi dunia ini. Nah, jadi pergumulan kita di sini adalah bagaimana membuka diri terhadap pikiran Allah. Di sini ada beberapa poin yang menjadi penegasan bahwa cara kita membuka diri terhadap pikiran Allah adalah pertama, pikirkanlah perkara yang dari Tuhan, ya. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Kolose 3 ayat 2. Itu yang pertama. Yang berikut, selaraskan pikiran kita dengan pikiran Kristus. Filipi 2 ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Lalu membedakan kehendak Allah dengan keinginan dunia. Roma 12 ayat 2. Di situ ditegaskan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Lalu yang berikut adalah memikirkan yang baik. Ya. Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi memikirkan yang baik. Sesungguhnya dalam kita memikirkan keadilan, kebenaran, dan semua yang baik-baik itu, ada pertemuan antara pikiran kita dengan pikiran Allah. Yang berikut adalah percaya bahwa Allah sanggup membuka pikiran kita untuk dapat terbuka memahami pikirannya. Sekali lagi, keterbatasan pada diri kita tidak mungkin menjangkau Allah, tidak mungkin memikirkan secara persis atau mengetahui dengan persis siapa Allah. Tetapi Allah sendiri akan membuka pikiran kita untuk memahami pikirannya. Filipi 4 ayat 7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi dia sendiri yang akan memelihara hati dan pikiran kita lewat Kristus Yesus. Nah, saudara-saudara, pesan firman Tuhan yang pertama adalah buka dirimu terhadap semua kemungkinan dari Tuhan. Ya. Kita percaya yang Tuhan beri pasti yang terbaik. Dan miliki pikiran Kristus agar damai sejahteranya selalu beserta kita lewat tuntunan kuasa Roh Kudus-Nya. Ini yang pertama. Saudara-saudara, yang kedua adalah buktikan imanmu lewat kehidupan nyata. Iman harus dibuktikan. Nah, dalam ayat 34, lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Tuhan Yesus sangat serius meminta komitmen para murid dan orang banyak yang mau mengikut dia. Lalu Yesus memanggil. Ya, sekali lagi, bagi Yesus ini penting. Kalau tidak penting, ngapain Yesus panggil? Nah, Yesus memanggil, Yesus meminta keseriusan dan perhatian khusus terhadap komitmen mengikut Yesus. Nah, pertanyaannya adalah apa komitmen yang harus dipenuhi pengikut Yesus? Dalam ayat 34 jelas disebutkan oleh Yesus sendiri. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus pertama menyangkal dirinya, kedua memikul salibnya, dan ketiga mengikut aku.
menyangkal, ini yang pertama, menyangkal diri. Aparnesasto heuton, ini bahasa Yunaninya ya. Membantah atau mengatakan tidak. Jadi menyangkal diri artinya menahan diri, menguasai diri, mengatakan tidak pada keinginan diri yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Atau menyangkal diri bisa diartikan takluk pada keinginan Tuhan saja. Nah, penyangkalan diri adalah bagian terpenting dari kehidupan Kristen. Kita melakukan penyangkalan diri dengan mengakui bahwa kita tidak dapat menyelamatkan diri sendiri dengan kekuatan sendiri, melainkan hanya dengan kekuatan yang dari Tuhan, ya. Dengan mempercayai Allah dalam Kristus Yesus. Efesus 2 ayat 8-9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Ini bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jelas bahwa penyangkalan diri itu penting untuk sungguh mengakui bahwa keselamatan kita hanya di dalam Kristus. Dan karena itu kepada Dia kita mengarahkan hidup kita. Komitmen yang kedua yang harus dipenuhi pengikut Kristus adalah pikul salibmu setiap hari. Salib atau pikul, memikul ya. Arato dari kata dasar aero, mengangkat, meletakkan beban di pundak sendiri, memikul beban yang ada dan membawanya. Jadi pikul salib artinya kita harus siap mengangkat beban, memikul beban sebagai konsekuensi mengikut Kristus. Nah, salib kita adalah semua beban yang harus kita tanggung saat kita mengambil keputusan mengikut Tuhan dan berhenti menyenangkan diri sendiri. Nah, dalam Alkitab paling tidak ada dalam kaitannya dengan mengikut Yesus, ada paling tidak 4 salib yang harus kita pikul. Pertama adalah kita siap menderita melawan dosa seumur hidup. Wah. Kita harus siap melawan dosa seumur hidup. Ketika menjadi pengikut Kristus, dosa kita diampuni, ya, tetapi dalam diri kita ada bakat dosa yang terus berjuang membelokkan kita dari perjalanan bersama dengan Kristus, dan di situ dibutuhkan perjuangan berat melawan dosa seumur hidup kita. Roma 6 ayat 1. Salib yang kedua adalah kita menderita melawan iblis dan kuasa kegelapan. Ya, peperangan kita adalah melawan kuasa-kuasa kegelapan. 1 Korintus 10 ayat 4 dan 5. Yang berikut adalah salib yang harus kita pikul adalah kita menanggung kebencian dan ejekan dari dunia. Menjadi pengikut Kristus bukan jalan yang mudah, harus menghadapi ejekan dari dunia. Bahkan ini yang keempat, kita mungkin saja mengalami penganiayaan seperti yang Yesus alami, dan itu salib. Jadi pertama sangkal diri, menyangkal diri, kedua adalah pikul salib. Dan yang ketiga adalah ikutlah aku. Yunani koine artinya mengikut Yesus merupakan proses yang terus menerus. Ya, ikut aku setiap hari, ikut aku secara terus menerus. Jadi mengikut Tuhan bukan sekedar komitmen yang dilakukan sekali saja lalu dilakukan, melainkan dilakukan seumur hidup. Nah, ini komitmen yang harus dipenuhi. Nah, saudara-saudara, dalam Yakobus 2 ayat 26, di situ disebutkan sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian juga iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi iman tanpa mewujudkan komitmen, menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Yesus, sesungguhnya adalah iman yang mati. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, pesan firman Tuhan yang kedua adalah komitmen harus diikuti
dengan kesungguhan lewat penyangkalan diri, lewat kesediaan memikul salib, dan juga lewat konsistensi berjalan di belakang Yesus. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah perlu evaluasi diri. Ya. Introspeksi diri adalah langkah awal untuk menemukan kebahagiaan sejati. Pastinya kebahagiaan sejati hanya di dalam Tuhan. Nah, setiap kita telah memiliki iman. Iman itu adalah anugerah Allah atas setiap kita. Bukan prestasi keagamaan, tidak secara otomatis. Orang yang rajin beribadah imannya kuat. Ya. Bertumbuh tidaknya iman kita sangat tergantung pada bagaimana kita merespon Tuhan dalam hidup kita ini. Karena itu iman bukan soal perasaan. Sekali lagi, iman bukan soal perasaan, melainkan tindakan konsisten berjalan di belakang Yesus. Itu iman. Sekali lagi, iman bukan perasaan. Semua orang bisa merasa punya iman, tetapi tindakan konsisten berjalan di belakang Yesus, itu yang membuktikan bahwa kita punya iman. Sebelum manusia ditebus, banyak racun dosa yang telah tertanam kuat di dalam dirinya. Dalam diri manusia terdapat sifat dasar yang selalu menolak Tuhan. Oleh karena itu, ketika manusia ditebus, manusia mengalami penebusan, di mana manusia dibeli dengan harga yang mahal, namun sifat dosa dalam dirinya masih ada. Manusia masih gampang tercemar sehingga harus mengalami pertobatan secara terus-menerus. Manusia telah ditebus dan diampuni dosanya. Itu berarti bahwa Tuhan tidak lagi mengingat pelanggaran manusia dan tidak lagi memperlakukan manusia sesuai dengan pelanggarannya sebelum ia bertobat. Ketika ia bertobat, semua pelanggaran masa lalunya dihapuskan. Tapi ke depan, itu sangat tergantung pada manusia yang percaya itu. Apakah ia konsisten dengan komitmen imannya apa tidak. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kehidupan manusia percaya adalah sebuah siklus tanpa henti, di mana bisa berbuat dosa dan menerima pengampunan. Sekali lagi, inilah kehidupan yang manusia jalani. Ada siklus tanpa henti berbuat dosa dan meminta pengampunan. Belajarlah pada Petrus. Petrus baru saja mengatakan, engkau anak Allah, engkau Mesias, anak Allah yang hidup. Baru saja dia mengatakan pengakuan seperti itu, kemudian ia mulai tidak menerima ketika Yesus mengatakan ia akan menderita, ditangkap, dibunuh. Ia mulai tidak konsisten dengan pengakuannya. Bahkan selanjutnya dalam kehidupan Petrus kita melihat jatuh bangun dalam perjuangan iman. Tetapi pada akhirnya kita melihat bahwa Petrus mencapai titik di mana imannya tidak tergoyahkan lagi oleh apapun, termasuk kematian. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Amsal 14 ayat 12, ada jalan yang disangka orang lurus tetapi ujungnya menuju maut. Nah, kata orang, semua agama itu sama saja, semua menuju sorga. Kata orang, banyak jalan menuju Roma. Tetapi kata firman Tuhan, hanya di dalam Kristus Yesus jalan menuju kepada Bapa. Ini jelas Yesus tegaskan. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Karena itu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, untuk dapat terus mengevaluasi diri, seperti apa komitmen kita, seperti apa konsistensi kita berjalan di belakang Yesus,
yang menampakkan keutuhan pengakuan kita, kita harus memiliki hati yang baru, yaitu hati yang selalu terbuka pada pikiran Tuhan, hati yang selalu terbuka pada rancangan Tuhan, dan hati yang selalu terbuka pada berkat-berkat Tuhan. Jika kita hendak menyelami hati Tuhan dan berkenan di hadapannya, introspeksi diri merupakan sesuatu keharusan dan kemutlakan. Karena itu saudara-saudara, miliki hati yang baru sebagai wujud introspeksi diri, sehingga kita terus bisa mewujudkan keutuhan pengakuan kita dan tindakan kita. Amin. Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, anak-anak semua, mari kita bersatu teduh sejenak. Kami bersyukur Tuhan, Engkau sudah mengaruniakan iman kepada setiap kami, iman kepada anak-anak kami. Sehingga dengan iman itu, kami bisa terus berjalan mengiring Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami dalam hidup ini. Tetapi sering dalam perjalanan iman ini, pikiran kami yang terbatas ini menghalangi kami untuk memahami apa mau Tuhan dalam hidup kami. Juga silaunya semarak dunia ini kadang mengalihkan iman kami kepada Tuhan, sehingga kami jatuh ke dalam rupa-rupa perbuatan dosa. Pikiran kami pun sering dialihkan oleh kuasa kegelapan dari fokus kepada Tuhan untuk fokus kepada hal-hal yang ada di sekitar kami. Karena itu Tuhan kami mohon, kokohkan iman kami dan beri kami hati yang terbuka untuk selalu melihat kemungkinan-kemungkinan terbaru dari Tuhan, kemungkinan terbaik dari Tuhan dalam menjalani hidup ini. Apapun yang kami alami, apapun yang kami temui dalam hidup ini, beri kami hati yang terbuka, hati yang baru, untuk selalu meyakini Tuhan ada bersama kami. Tuhan sementara menuntun kami pada jalan-jalan Tuhan, sehingga kami setia dan terus setia mengiring Tuhan sampai akhir. Amin. Tuhan Yesus sangat baik. Dia selalu menjaga kami anak-anak Tuhan. Tuhan Yesus gembala yang baik. Tuhan selalu memimpin dan menyertai semua guru-guru sekolah minggu. Tuhan selalu bersama kita. Tuhan menolong dan memampukan setiap pengurus di jemaat, klasis dan pusat untuk melayani dengan baik dan penuh sukacita. Tuhan dimuliakan. Kami sungguh bersyukur kiranya Tuhan senantiasa menuntun kita dengan hikmat-Nya. Haleluya. Anak-anakku semua, guru-guru sekolah minggu, dan
juga pengurus Sekolah Minggu Jemaat Bandung, atas nama Majelis Gereja, juga mewakili pengurus OIG yang lain, pengurus PWGT, pengurus PPGT, dan pengurus PKBGT, kami mengucapkan selamat ulang tahun SMGT yang ke-66. Tetap sukacita dalam Tuhan, tetap semangat untuk mengikuti kegiatan sekolah minggu. Biarlah anak-anak semua terus bertumbuh di dalam kasih dan berkat Tuhan. Sekali lagi, selamat ulang tahun Sekolah Minggu Gereja Toraja yang ke-66. Tuhan memberkati semua. Shalom. Kami bersyukur kepada Tuhan dan kami puji namanya. Oh, Allah baik. Kami bersyukur kepada Tuhan dan kami puji namanya. Oh, Allah dahsyat, dahsyat. Kami bersyukur kepada Tuhan dan kami puji namanya. Oh, Allah baik. Kami bersyukur kepada Tuhan dan kami puji namanya. Oh, Allah dahsyat, dahsyat. Dia selalu hadir dalam hidup kita. Dia selalu memberikan berkat karena Dia mengasihi kita. Dia selalu hadir dalam hidup kita. Dia selalu memberikan berkat karena Dia mengasihi kita. Dialah penjaga kita, Dialah penolong kita, Dialah pemimpin kita. Kami bersyukur kepada Tuhan dan kami puji namanya. Oh, Allah baik. Kami bersyukur kepada Tuhan dan kami puji namanya. Oh, Allah dahsyat, dahsyat. Bapak dan Ibu, saudara-saudara, anak-anak sekalian, mari kita bersehati dalam doa syafaat. Kita berdoa. Kami mengucap syukur kepada Bapa di sorga untuk kesempatan yang boleh kami nikmati dalam ibadah Minggu Kudus hari ini. Terima kasih kesempatan beribadah memuliakan Tuhan. Terima kasih firman-Mu boleh mengingatkan kami untuk sungguh menjalani kehidupan beriman kami secara utuh dalam hidup ini. Juga bersyukur untuk ulang tahun Sekolah Minggu Gereja Toraja yang
Kami sungguh bersuka cita bahwa Tuhan memperkenankan gerejamu, Gereja Toraja, dalam membina warga jemaat secara kategorial lewat organisasi intragerejawi, boleh berjalan dalam rentang waktu pelayanan Gereja Toraja 66 tahun. Gereja Toraja telah secara khusus memberi pelayanan khusus kepada anak-anak sekolah minggu Gereja Toraja. Berkati gerejamu, berkati para pengurus sekolah minggu tingkat jemaat, klasis, wilayah, dan sinode. Berkati anak-anak sekolah minggu Gereja Toraja di berbagai tempat. Kiranya sukacita untuk terus berakar, bertumbuh di dalam Kristus, terus dijalani lewat kehidupan pelayanan sekolah minggu di masing-masing jemaat. Secara khusus di jemaat Bandung, Tuhan berkati pengurus, berkati guru-guru sekolah minggu, dan berkati semua anak-anak sekolah minggu kami. Ya Allah Bapa dalam sorga juga bersyukur untuk berkat Tuhan bagi kehidupan seluruh jemaat. Kami mensyukuri kesehatan yang Tuhan masih karuniakan. Juga mensyukuri kesempatan untuk mengisi kehidupan ini dengan berbagai aktivitas yang bekerja. Terima kasih penyertaan Tuhan, kekuatan dan kemampuan bekerja Tuhan karuniakan kepada seluruh umat-Mu yang boleh bekerja di berbagai bidang pelayanan, bidang pekerjaan. Juga bersyukur untuk hasil pekerjaan yang baik yang Tuhan karuniakan bagi masing-masing jemaat. Juga bersyukur untuk ulang tahun, baik itu ulang tahun pernikahan, keluarga-keluarga jemaat, juga hari ulang tahun kelahiran bagi saudara kami Firmawan Matutu Palebangan 5 Maret. Sempurnakan sukacita saudara kami, juga keluarga-keluarga yang menikmati ulang tahun pernikahan, kiranya di keluarga masing-masing terus ada berkat Tuhan, terus ada sukacita dan nama Tuhan dipermuliakan. Juga kami mensyukuri anugerah iman bagi setiap kami untuk terus melihat segala hal dalam hidup ini dalam hubungan kami dengan Tuhan. Bapa dalam sorga, kami berserah lewat doa syafaat ini untuk banyak hal yang menjadi harapan pribadi-pribadi jemaat, keluarga-keluarga, persekutuan, bahkan sebagai umat Tuhan. Ya Tuhan, biarlah Roh Kudus menuntun setiap umat-Mu untuk terus menjalani kehidupan ke depan di dalam kekuatan iman yang Tuhan anugerahkan. Juga memberkati setiap keluarga-keluarga dalam berbagai keadaan yang mereka alami. Tuhan tolong, Tuhan memberkati. Juga jemaat-Mu dalam pelayanan-pelayanan, Tuhan memberkati. Juga berserah untuk banyak hal yang menjadi pergumulan. Kami serahkan saudara-saudara kami yang bergumul karena sakit. Kami mendukung dalam doa Mama Siska, juga semua umat-Mu yang sementara berobat jalan, Tuhan tolong sembuhkan. Juga untuk para orang tua kami dalam masa tua, Tuhan karuniakan kesehatan yang cukup, sukacita, kokohkan iman, sehingga tetap bersukacita menjalani kehidupan di masa tua bersama dengan keluarga. Juga memberkati setiap keluarga yang ada dalam pergumulan. Tuhan lebih mengenal apa yang menjadi pergumulan di setiap rumah tangga. Tuhan tolong beri jalan keluar atas kehidupan keluarga-keluarga, sehingga saatnya kembali bersukacita atas kelepasan yang Tuhan karuniakan. Juga berdoa bagi gereja-Mu, baik kami di Jemaat Bandung, Gereja Toraja, gereja-gereja di Indonesia, bahkan di dunia ini, dalam berbagai tantangan pergumulan pelayanan yang dihadapi. Tuhan menolong, Tuhan memberkati. Bahkan juga pergumulan kami di bangsa ini, di dunia ini, terutama menghadapi pandemi COVID-19. Tuhan memberkati segala upaya yang terus dilakukan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID ini. Bapa dalam sorga, berkati pemerintah kami dari pusat sampai ke daerah-daerah untuk terus mengupayakan yang terbaik demi kemajuan bangsa ini.
Bapa dalam sorga, kehidupan seluruh umat-Mu sepekan kerja ke depan, ke dalam tangan kuasa Tuhan kami serahkan. Tuhan menolong, kiranya oleh kekuatan Tuhan seluruh umat-Mu dimampukan untuk menjalani kehidupan sepekan ke depan dengan baik. Bapa dalam sorga, ini syukur kami, pengharapan kami, pergumulan-pergumulan kami. Semuanya kami sampaikan kepada Tuhan hanya di dalam nama Kristus Yesus, Tuhan Juru Selamat kami, yang sudah mengajar kami berdoa bersama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak dan Ibu, saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, anak-anak semua, lanjutkanlah kehidupan kamu dan terimalah petunjuk hidup baru dari Mazmur 22 ayat 27, firman Tuhan. Orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia. Biarlah hatimu hidup untuk selamanya. Amin. Saudara-saudara, pergilah. Kristus telah mewujudkan cinta kasih-Nya bagimu. Akuilah Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat-Mu dalam sepanjang kehidupanmu. Jalanilah hidupmu dengan taat pada perintah-perintah-Nya. Saya mau mengikuti Yesus dan menjalani hidup anugerah-Nya. Kiranya Tuhan menolong saya. Dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Juru Selamat
Bapak dan Ibu, saudara-saudara, anak-anak semua, demikian ibadah kita hari ini. Tetap pegang teguh iman yang Tuhan sudah karuniakan bagi setiap kita. Buka hidup kita untuk menerima dan memahami pikiran-pikiran Tuhan dalam hidup ini. Maju terus dalam iman, karena dengan iman kita diselamatkan, dan dengan iman kita dijamin oleh Tuhan kini dan di dunia baru nanti. Lanjutkan kehidupanmu, tetap patuhi protokol kesehatan, dan Tuhan memberkati semua. Shalom.